Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Aldin dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Teks eksplanasi memiliki tujuan. Tujuannya itu untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama, ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Yang kedua itu ada logis. Logis adalah penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan deskriptif. Yang ketiga, objektif. Dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukungnya teori yang relawan. Yang keempat, bukan teks eksposisi, tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi merupakan fakta. Yang terakhir, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang dalam tidak disadari dan melalui yang panjang. Oke, sekarang ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua itu deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, simpulan. Kemudian kaidah kebahasan teks eksplanasi, yaitu pertama, kopula, yaitu fakta yang digunakan untuk menjelaskan definisi tata istilah atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, kata kerja aktif, yaitu kata yang kerap digunakan pada bagian dengan deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses. Yang ketiga, konjungsi, yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi. Yang keempat, keterangan waktu, yaitu digunakan untuk waktu terjadinya fenomena. Yang kelima, istilah ilmiah, yaitu digunakan untuk memperjelas definisi hubungan sebab akibat ataupun kronologi fenomena. Yang terakhir, keenam, kata ganti benda, yaitu subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau mempersonal seperti itu dan tersebut. Ya, pada kali ini saya ingin mencontohkan teks eksplanasi suatu fenomena alam, yaitu banjir bandang yang barusan terjadi di utara Sulawesi, di Masamba. Berikut videonya. Hancur. Beginilah kondisi Baibunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan setelah diterjang banjir bandang. Selasa pagi, lumpur sisa banjir setinggi lutut orang dewasa masih merendam. Sejumlah warga, terutama orang tua, Selasa pagi dievakuasi oleh aparat kepolisian dan relawan. Mereka menuju ke tempat pengungsian dengan berjalan kaki melintasi lumpur yang terbawa banjir bandang Sungai Radang. Ya, itulah sedikit video cuplikan teks eksplanasi banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang terjadi pada Senin tanggal 13 bulan 7 2020 yang mengakibatkan menelan puluhan korban jiwa dan merusak rumah warga hingga infrastruktur umum. Semoga video dari saya itu bermanfaat. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan dan kalimat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.